Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah yaitu perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ipa Masripa MM. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dengan nomor induk ke mahasiswa yaitu 2902 150126. Saya dari Prodi Akuntansi. Langsung saja kita ke slide pembahasan untuk mempersingkat waktu ya. Ke pembahasan kali ini yaitu mengenai kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Slide berikutnya. Tujuan dari sikap kepemimpinan. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal. Ya, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan dan pemimpin. Dari kedua ini memiliki perbedaannya. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seseorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memadu anggotanya. Selain itu, seseorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini menjelaskan mengenai itu fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi instruktif. Fungsi intrusif ini pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi ini pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dan berikutnya, yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesepakatan untuk berpartisipasi
menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberikan arah, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Slide berikutnya yaitu menjelaskan kepemimpinan menurut para ahli. Di sini menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan menurut Wahjo Sumitjo ini pada hakikatnya merupakan suatu yang meletak di dalam diri seseorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity seseorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota atau pengikutnya, serta situasi. Slide berikutnya itu aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seseorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dan menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu melalui hal tersebut, akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu, akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seseorang memimpin menjadi tidak relevan. Slide berikutnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai acara, akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Slide berikutnya. Yang ketiga, aspek ketiga ini kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggotanya kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Berikutnya itu teori kepemimpinan. Sini teori menurut gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku. Ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau great man theory.
Teori berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal sejak mereka dilahirkan. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seseorang pemimpin, bukan pada kualitas sifat, mental, atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Berikutnya, ini daftar usaha dari materi kepemimpinan. Langsung saja kita slide berikutnya. Telah selesai ya presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila dari presentasi saya masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.